Ini merupakan keindahan dari Maluku. Dari keindahan ini, terdapat sebuah cerita rakyat buaya Liarisa Kaili. Cerita rakyat ini juga terkait erat dengan mitos ikan lompa yang berkembang biak di perairan Pulau Haruku. Cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Maluku. Buaya Liarisa Kaili dikisahkan hidup di sungai Liarisa Kaili, Pulau Haruku. Masyarakat negeri Harukui melaksanakan ritual penangkapan ikan lompa di muara sungai Liarisa Kaili. Ikan lompa tersebut dikisahkan berasal dari Pulau Siram yang dibawa oleh buaya Liarisa Kaili. Atas jasanya telah menaklukkan ular raksasa. Pulau Haruku yang asli. Di sebelah timur Pulau Ambon, terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Haruku. Pulau tersebut terkenal subur. Bukit-bukitnya ditumbuhi pohon yang rindang. Tanaman tumbuh dengan baik. Selain tanah yang sumur di Pulau Haruku, Pulau Haruku juga memiliki sungai yang sangat jernih. Pulau Haruku adalah pulau yang subur. Tanaman menghasilkan buah yang lebat. Sungai menghasilkan air yang bersih dan jernih. Lautnya menghasilkan ikan yang berlimpah ruah. Dan masyarakatnya hidup damai dan saling mengasihi. Selain menjadi tempat hidup bagi banyak ikan, seekor buaya betina juga hidup di sungai Liarisa Kaili. Buaya itu berbadan besar, giginya terlihat tajam, ekornya panjang dan bertenaga kuat. Kulitnya keras dan tebal bagai baja, matanya tajam mengamati dan mengawasi sekelilingnya. Pastilah buaya itu sangat kuat dan perkasa. Walau tampak menyeramkan, buaya sungai Liarisa Kaili tidak pernah menyerang warga sekitar sungai. Malah sebaliknya, sang buaya suka menolong warga yang hendak menyeberangi sungai. Karena buaya sungai Liarisa Kaili suka menolong, warga buaya itu dijuluki Raja Sungai Liarisa Kaili. Ia selalu mengawasi dan menjelajahi setiap bagian aliran sungai. Buaya itu menjadi penjaga sekaligus penguasa tunggal di sepanjang sungai. Perilaku sang buaya yang suka menolong terkenal ke santero negeri aman Harukui. Kebaikan sang buaya dibalas pula oleh kebaikan warga negeri. Usai menumpang di punggung sang buaya, warga akan menyempatkan sebuah cincin ke jari sang buaya. Cincin tersebut terbuat dari ijuk yang dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti cincin yang seukuran dengan jari sang buaya. Warga menyempatkan cincin ke jari sang buaya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan sang buaya. Seperti itulah warga negeri aman Harukui menjaga hubungan baik dengan buaya. Namun suatu hari kedamaian sekelompok buaya itu terusik oleh kehadiran seekor ular berbadan besar dan panjang. Ular itu adalah ular raksasa. Ular raksasa. Ia menghendaki agar buaya-buaya Pulau Seram pergi dari kawasan tempat tinggal buaya-buaya itu. Tentu saja buaya-buaya Pulau Seram tidak menerima harapan ular raksasa. Akhirnya terjadilah perselisihan antara buaya-buaya Pulau Seram dan ular raksasa. Teriak salah satu buaya yang tampak kepayahan melawan ular raksasa. Kita harus pergi mencari bantuan ke negeri lain. Ancaman ular raksasa. Jika kalian tidak pergi dari kawasan ini, saya akan menggigit kalian hingga tewas. Jawab buaya Pulau Seram. Kami tidak takut. Kami akan mempertahankan kawasan ini. Tak semudah itu kami akan pergi dari sini. Tanya salah satu buaya. Wahai ular raksasa, apalah sebabnya kau mengusir kami dari tempat kami lahir dan berkembang? Ular raksasa menjawab, saya ingin menguasai kawasan ini karena di sini banyak makanan. Ancam ular, jika kalian tidak pergi dari kawasan ini,
saya akan menggigit kalian. Jawab para buaya, kami tidak takut, kami akan mempertahankan kawasan ini. Tak semudah itu, kami akan pergi dari sini. Kabar duka dari Pulau Seram. Di hadapan Raja Leari Sakayeli, kawasan buaya Pulau Seram menyampaikan derita yang mereka alami. Mereka menceritakan kabar duka, kabar kekalahan melawan ular raksasa. Kawan buaya Pulau Seram menceritakan pangkal persoalan yang mereka hadapi. Mereka melaporkan bahwa beberapa buaya Pulau Seram telah terluka dan tewas di tangan ular raksasa. Kami buaya dari Pulau Seram ingin meminta bantuan raja, ucap salah satu buaya dari Pulau Seram. Pada saat kawasan buaya Pulau Seram datang, buaya Leari Sakayeli sedang hamil tua. Sang raja ingin istirahat sambil menunggu masa melahirkan bayinya. Dan tak lama kemudian, sang raja menjawab, saya akan membantu kalian saudara-saudaraku dari Pulau Seram. Antar saya ke tempat ular raksasa itu berada. Mendengar jawaban Raja Leari Sakayeli, kawasan para buaya bersorak-sorai memberi semangat. Hidup Raja Leari Sakayeli, hidup Raja Leari Sakayeli, hidup Raja Leari Sakayeli. Pertempuran sengit antara Raja Leari Sakayeli melawan ular raksasa pun terjadi. Di Tanjung Sial, ular raksasa tampak masih bergelantungan di dahan sebuah pohon besar di pinggir pantai. Ia sedang mengintai hewan-hewan yang melintas di bawahnya dari pohon itu pula. Ia melihat kehadiran kawasan buaya Pulau Seram telah kembali lagi ke Tanjung Sial. Namun kali ini kawasan buaya itu datang bersama seekor buaya besar yang merupakan Raja Leari Sakayeli. Melihat gerak-gerik ular raksasa yang hendak menyerang, Raja Leari Sakayeli tidak gentar. Ular raksasa bertubi-tubi menyerang Raja Leari Sakayeli. Tubuhnya yang panjang dililit ke tubuh Raja Leari Sakayeli. Ular raksasa berusaha sekuat tenaga meremukkan tulang-tulang Raja Leari Sakayeli. Leher Raja Leari Sakayeli tak luput dari serangan ular raksasa. Berkali-kali ular raksasa menggigit leher Raja Leari Sakayeli. Namun, Raja tetap bertahan dan melawan ular raksasa tersebut. Di tengah-tengah pertempuran, ular raksasa bergertak. Saya akan mengalahkanmu seperti hal-halnya buaya-buaya Pulau Seram, teriak ular raksasa dengan pegahnya. Kamu akan bernasib sama dengan buaya Pulau Seram selanjutnya. Sekujur tubuh raja penuh luka bekas gigitan ular raksasa. Darah menetes dari beberapa bagian tubuh sang raja. Walau begitu, buaya Leari Sakayeli tetap memperlihatkan ketegarannya. Ia tidak mau buaya Pulau Seram bersedih hati melihat kondisi fisiknya yang melemah. Ia tetap tampak kuat di hadapan buaya-buaya Pulau Seram. Saya baik-baik saja. Sekarang saya akan kembali ke tempat tinggal saya di Pulau Haruku. Wahai sang raja, beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Raja perlu istirahat untuk mengembalikan tenaga, juga luka-luka raja. Leari Sakayeli perlu dirawat, pinta buaya Pulau Seram. Terima kasih saudara-saudaraku, luka ini tidak apa-apa, tidak lama lagi juga akan sembuh, kata Raja Buaya Leari Sakayeli. Sebelum meninggalkan Tanjung Sial, Raja Leari Sakayeli diberi bekal oleh buaya-buaya Pulau Seram. Bekal itu berupa 3 jenis ikan yang banyak hidup di perairan Tanjung Sial. Ikan-ikan itu yakni ikan lampoh, ikan make, dan juga ikan parang-parang. Perlahan-lahan Leari Sakayeli dan sekelompok ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang mulai berenang menjauh dari pesisir Tanjung Sial. Sang raja meninggalkan Tanjung yang pernah menjadi tempat pertempuran melawan ular raksasa. Ia berharap kehidupan para buaya Tanjung Sial kembali harmonis seperti sebelum kedatangan ular raksasa. Setelah berhari-hari berenang, akhirnya Raja Leari Sakayeli bersama ikan-ikan pemberian dari buaya Pulau Seram tiba di pesisir pantai Liang Pulau Ambon. Di pesisir pantai itu, sang raja tidak berhenti untuk istirahat. Sang raja memilih untuk melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Haruku. Ia ingin segera tiba di Pulau Haruku, Sungai Leari Sakayeli, sungai tempat ia menjalin kehidupan. Sang raja ingin mengobati luka-lukanya di Sungai Leari Sakayeli. Dan pada saat warga Wai menuju pantai, terkejutlah mereka melihat seekor buaya besar yang sekarang sekarat. Buaya itu adalah Raja Leari Sakayeli.
Mereka sangat iba melihat buaya itu, akan tetapi mereka tidak tahu harus dengan cara apa menolong sang buaya. Melihat banyak warga melilingnya, sang Raja Leri Sakale berkata, "Ambillah sebatang lidi dan tusuklah ke pusat saya." Raja Kile Sakalele tampaknya tidak akan bertahan hidup lama lagi. Ia telah memberitahukan kepada warga Pantai Waai rahasia cara membunuh dirinya. Rahasia itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Selama ini rahasia itu disimpan baik-baik. Warga Pantai Waai yang ibah melihat kondisi tubuh Raja Leri Sakayeli pada akhirnya menuruti anjuran sang raja. Mereka mengambil sebatang lidi dan menusukkannya ke pusat Raja Leri Sakayeli. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Raja Leri Sakayeli sempat melahirkan anaknya di Pantai Wai. Anak sang raja terlahir dengan selamat. Tubuhnya anak raja tampak bugar dan sehat. Kelak ia akan menjadi penerus sang raja di negeri Haruki. Selama beberapa hari, buaya muda itu belajar berenang di Pantai Wai. Walau baru belajar, ia telah mampu berenang dengan gesit. Buaya muda belajar menyelam, mengapung diri. Ia belajar juga ibunya. Raja Leri Sakayeli telah meninggal di pantai itu. Selain belajar berenang, buaya muda itu meninggalkan Pantai Wai, Pulau Haruku. Ia meninggalkan pantai tempat ibunya. Sang Raja Leri Sakayeli dimakamkan. Dengan berat hati, buaya muda melanjutkan perjalanan ibunya untuk menuju sungai Leri Sakayeli. Tempat ibunya tumbuh dan berkembang. Buaya muda itu bertekad untuk menjaga sungai Leri Sakayeli dan menolong